Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshan Nelisa Fitri dengan NIM C1D12309. Saya akan menjelaskan 10 kasus kebocoran ITE yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama, kasus Prita Mulyasari dan Rumah Sakit Omni 2009 di Indonesia. Kronologinya, pada tahun 2009, Prita Mulyasari mengirimkan email kepada teman-temannya mengenai keluhan terhadap layanan Rumah Sakit Omni Internasional di Alam Sutera, Tangerang. Email tersebut berisi keluhan tentang buruknya pelayan yang diterima Prita ketika menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Namun, tanpa pengetahuan Prita, email tersebut tersebar luas ke publik melalui email forwarding. Hal ini memicu perdebatan luas di media sosial dan akhirnya sampai ke pihak rumah sakit. Rumah Sakit Omni merasa dirugikan dan melaporkan Prita kepada pihak berwajib. Prita dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain bisa dikenakan pidana. Prita kemudian diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Undang-undang yang dilanggar Prita didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Putusan Prita Mulyasari dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Tetapi setelah kasus ini mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dan media, serta dukungan berupa gerakan sosial koin untuk Prita, hakim memutuskan untuk membatalkan putusan tersebut dan Prita dibebaskan. Dampak kasus ini menyoroti bagaimana Undang-Undang ITE dapat disalahgunakan untuk mengkriminasi kritik atau keluhan masyarakat. Hal ini mendorong protes terhadap Undang-Undang ITE yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat serta mempercepat reformasi terhadap pasal-pasal yang dapat menjerat individu karena alasan pencemaran nama baik. Yang kedua, kasus Julian Assange dan WikiLeaks di Inggris tahun 2010. Kronologinya, Julian Assange adalah pendiri WikiLeaks, sebuah organisasi yang secara rutin membocorkan dokumen-dokumen rahasia pemerintah di seluruh dunia. Pada tahun 2010, WikiLeaks mengungkapkan lebih dari 250.000 kabel diplomatik Asia yang menunjukkan bagaimana pemerintah Asia beroperasi dalam kebijakan luar negeri mereka. Kebocoran tersebut mencakup informasi sensitif tentang serang Irak dan Afghanistan serta hubungan diplomatik yang tidak dipublikasikan. Assange dituduh oleh pemerintah Asia melakukan tindakan pengkhianatan dan peretasan terhadap sistem komputer milik pemerintah Asia. Dia menghadapi tuduhan terkait pelanggaran Undang-Undang Mata-Mata dan Computer Fraud and Abuse Act CFFA. Pemerintah Asia meminta ekstradisi Assange dari Inggris untuk menghadapi tuntutan hukum tersebut. Undang-undang yang dilanggar Espionage Act dan Computer Fraud and Abuse CFFA di Asia. Putusan Assange ditangkap di Inggris pada tahun 2012, namun ia mengajukan banding untuk melawan ekstradisi ke Asia pada 2020. Pengadilan Inggris memutuskan untuk tidak mengekstradisi Assange, namun kasusnya masih berjalan di pengadilan. Dampak kasus ini memicu perdebatan besar tentang kebebasan pers, hak publik untuk tahu, dan perlindungan jurnalis versus isu keamanan nasional. Selain itu, WikiLeaks membuka pandangan dunia terhadap peran dalam mempengaruhi kebijakan internasional. Yang ketiga, kasus Aaron Swartz dan Jastor
Australia tahun 2013. Kronologinya, Aaron Swartz, seorang aktivis dan peretas internet, mengunduh lebih dari 4 juta artikel akademik dari JSTOR, sebuah database jurnal ilmiah yang biasanya hanya dapat diakses oleh institusi yang berlangganan. Tujuannya adalah untuk membuat artikel tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis, mendukung gerakan Open Access. Namun, unduhan masif tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Computer Fraud and Abuse (CFFA), sebuah undang-undang yang mengatur akses tidak sah terhadap sistem komputer. Undang-undang yang dilanggar, Computer Fraud and Abuse Act (CFFA), di putusan Swartz menghadapi tuduhan pidana yang bisa berujung pada hukuman penjara hingga 35 tahun. Sebelumnya, persidangan dimulai. Swartz ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri pada Januari 2013. Dampaknya, kasus ini memicu gerakan untuk mereformasi CFFA yang dianggap terlalu luas dan memberatkan. Banyak yang mengatakan bahwa Swartz menjadi korban dari undang-undang yang tidak adil yang melebihi dalam menanggapi pelanggaran digital. Kasus Alexei Navalny dan di Rusia pada tahun 2010. Kronologi, Alexei, seorang aktivitas oposisi Rusia, memanfaatkan media sosial dan platform seperti YouTube untuk membongkar korupsi di kalangan pejabat Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin. Namun, karena konten yang dibuatnya dianggap subversif, berbagai platform yang mendukungnya diblokir oleh pemerintah Rusia. Pada 2014, Navalny dihukum penjara selama 5 tahun oleh pengadilan Rusia dengan tuduhan penggelapan dana yang dianggap politis. Kemudian pada 2020 dia diracuni dengan agen saraf Novichok dan dirawat di Jerman. Undang-undang yang dilanggar, Undang-undang Anti-Internal Ekstremis di Rusia yang membatasi konten yang dianggap merusak stabilitas negara. Putusan Navalny dijatuhkan hukuman penjara pada berbagai kesempatan karena aktivitas politik dan terus dijaga oleh pemerintah Rusia. Dampaknya, kasus ini memperlihatkan bagaimana negara-negara otoriter menggunakan hukum dan sensor untuk menekankan kebebasan berbicara dan pengawasan terhadap konten digital yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Kasus Nazi Memes di Thailand 2020. Kronologi, seorang mahasiswa Thailand memosting meme dengan gambar Nazi yang dianggap menghina monarki Thailand yang dilindungi oleh hukum Le Majesté, menghina raja. Memes ini segera menjadi viral dan mahasiswa tersebut ditangkap oleh otoritas Thailand. Undang-undang yang dilanggar Undang-Undang Le Majesté dan hukuman kejahatan cyber Thailand. Putusan mahasiswa tersebut dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun setelah meme tersebut dipandang sebagai penghinaan terhadap monarki. Dampaknya, kasus ini mengungkapkan bagaimana undang-undang di Thailand digunakan untuk membungkam kritik terhadap monarki serta memperlihatkan pembatasan kebebasan berpendapat di dunia maya. Protes digital Hong Kong, Tiongkok 2019. Kronologi, pada tahun 2019, jutawan warga Hong Kong melakukan aksi protes besar-besaran menentang RUU ekstradisi yang dinilai mengancam otonomi hukum Hong Kong. Para aktivitas memanfaatkan aplikasi digital seperti Telegram dan airdrop untuk mengatur demokratis, menyebarkan informasi dan menghindari pemantauan pemerintah UU yang dilanggar. Pemerintah Tiongkok dan otoritas Hong Kong menuduh para aktivitas melanggar National Security Law, Undang-Undang Keamanan Nasional, termasuk pasal tentang subversi, hasutan, dan kolusi dengan kekuatan asing. Putusan, banyak aktivitas digital dan jurnalis yang ditangkap, beberapa hukum di penjara dalam sidang tertutup, dan ada yang melarikan diri ke luar negeri. Dampaknya menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat pejuang demokrasi, namun juga bagaimana negara bisa menggunakan hukum TIK untuk menekankan kebebasan sipil dan hak berpendapat di dunia digital.
Kasus The Pirate Bay Swedia 2019. Kronologi The Pirate Bay TPB adalah situs berbagi file torrent yang memungkinkan pengguna mengunduh film, musik, dan perangkat lunak secara ilegal. Situs ini menjadi simbol perlawanan terhadap kontrol industri hiburan atas konten digital. Pemerintah dan industri film menganggap TPB sebagai ancaman besar terhadap hak cipta. Undang-undang yang dilanggar, pendiri TPB dituntut dengan pelanggaran hukum hak cipta internasional dan hukum digital Swedia karena memfasilitasi distribusi konten bajakan. Putusan pada 2009, pendiri TPB Fredrik Nets, Peter Sunde, dan lainnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dampaknya kasus ini jadi presiden penting dalam penegakan hukum hak cipta digital, sekaligus memicu debat tentang kebebasan berbagi informasi dan batasan pengawasan internet oleh industri hiburan.